Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kebahagiaan untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Muring 1, yang saya banggakan rekan-rekan seperjuangan di SD Muring 1. Baik, Bapak Ibu, saya di sini bukan menggurui atau memberikan materi yang mungkin Bapak Ibu sudah pahami bersama, yaitu tentang diseminasi budaya positif UPT Satuan Pendidikan SD Muring 1. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, di sini saya mempunyai tugas untuk mendiseminasikan kepada Bapak Ibu tentang budaya positif. Perkenalkan, mungkin sudah kenal semua, nama saya Subhan, yaitu guru kelas 6 di SD Muring 1 yang sekarang menempuh pendidikan guru penggerak angkatan 10 di Kabupaten Pasuruan, tepatnya kelas 181. Jadi kelas nomor cantik 181. Ini adalah fasilitator saya yang mendampingi saya di LMS untuk mengerjakan tugas-tugas yang ada di LMS dan juga apa-apa yang terkait dalam kegiatan di LMS. Bapak ini dari Madura, Bapak Sulaiman. Sekarang beliaunya kepala sekolah di SMA Madura. Ini Bu Karsi, Siti Karsi, yaitu sebagai guru praktek saya, pengajar praktek saya. Beliaunya bertugas di SMP Negeri 2 Nguling, Kabupaten Pasuruan. Baik, Bapak Ibu, speakingnya saya cut saja karena tidak ada fasilitas yang menyediakan. Latar belakang kegiatan pada siang hari ini adalah dalam perkembangan teknologi yang begitu pesat dan membawa dampak terhadap perkembangan anak. Tentunya Bapak Ibu sudah memahami semua bahwa zaman kecil kita dulu tidak ada gadget, tidak ada teknologi yang berkembang pesat seperti sekarang. Sekarang anak-anak didik kita tidak lepas dari gadget atau HP yang dapat merubah semuanya, perilaku maupun pola berpikirnya. Sekarang mengikuti tren budaya dari luar tanpa mengkaji ulang terlebih dahulu. Kita sebagai pendidik harus menerapkan kembali budaya positif pada anak di lingkungan sekolah agar nantinya mereka mampu menyaring dampak negatif dari budaya luar yang mereka tahu. Sekarang banyaknya aplikasi, banyaknya tontonan yang harus di filter biar anak-anak tidak bebas berselancar di dunia maya. Lanjutan dari budaya positif merupakan nilai-nilai atau keyakinan, tolong Bapak Ibu ya ini ya, yaitu nilai-nilai budaya positif merupakan nilai-nilai keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Jadi kita kalau mengharap murid kita berbudaya positif, maka itu harus diawali dari sikap kita setiap hari. Baik itu datang ke sekolah dengan penuh senyum, dengan ramah, dengan penuh semangat kita datang ke sekolah untuk memberikan yang terbaik pada peserta didik kita. Tentunya nanti dampak positif itu akan diterima oleh peserta didik kita dengan baik pula. Maka mereka akan mencontoh apa yang telah kita lakukan. Kalau kita hanya bicara, hanya ngomong dan ngomong, tentunya peserta didik tidak akan merespon dengan baik. Tapi kalau memberikan contoh dengan baik, insya Allah peserta didik kita akan menirunya dengan baik pula. Dalam penerapan budaya positif ini tentunya kita perlu dukungan dan kolaborasi dari beberapa pihak, antara lain kepala sekolah sebagai pimpinan kita di sekolah, rekan guru, baik itu tendik maupun komite pengawas sekolah dan wali murid, tentunya dari murid kita juga. Budaya positif di sini Bapak Ibu ada beberapa hal. Saya akan memberikan gambaran sedikit. Saya berpikir dulu di kelas saya ada anak yang mampu mengerjakan tugas, maka akan saya berikan penghargaan buat kata-kata. Kamu anak yang baik, kamu anak yang hebat, kamu anak yang cerdas. Justru itu akan membuat dia sama rekan-rekannya bisa tidak disenangi. Ya, itu sebuah hukuman juga, bukan hukuman masalah tentang kamu ini anak yang kurang baik, anak yang tidak disiplin. Itu terus hukum. Tapi ujian pun nantinya akan bersifat hukuman. Mari kita belajar bersama-sama. Di sini ada 1, 2, 3
5 langkah budaya positif. Yang pertama, disiplin positif. Pendekatan untuk kontrol diri dalam membentuk kepercayaan diri. Nah, ini yang penting. Kita mulai dari diri kita sendiri. Disiplin positif itu seperti apa? Dipahami oleh kita. Kalau bangun pagi adalah budaya positif Bapak Ibu, maka kita lakukan lebih dari 20 hari atau 40 hari, maka kebiasaan itu tidak usah dipikirkan lagi, kita akan bangun dengan sendirinya. Apapun itu hal yang positif, kalau kita awali 1, 2, 3 sampai 20 hari lebih, maka kita akan mendapatkan hal yang baik. Yang kedua, keyakinan kelas. Nah, ini kita harus membuat keyakinan kelas mengacu pada nilai dan prinsip kelas. Jadi anak-anak diajak di sini untuk membuat keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas baik mau melaksanakan pembelajaran atau sudah dibuat bersama-sama. Ini yang terlibat adalah guru dan murid seutuhnya. Semua dari murid, karena apa? Karena untuk murid ke depannya untuk melaksanakan aturan semuanya di kelas. Membuat keyakinan kelas dulu. Mungkin Bapak Ibu yang sudah kurikulum merdeka sudah menggunakan keyakinan kelas ini dengan baik atau membuat keyakinan kelas ini dengan baik. Ini sifatnya bukan seperti tata tertib yang terus menerus dari tahun ke tahun tidak berganti, tata tertibnya tetap aja. Tapi kalau ini mengikuti peserta didik, sejauh mana peserta didik kita nyaman di kelas. Itu ya Bapak Ibu ya. Dan berikutnya, kebutuhan dasar. Manusia ini memiliki kebutuhan dasar. Semua manusia sejak lahir sudah memiliki kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar apa? Sebagai manusia bertahan hidup. Tentunya manusia sudah punya kebutuhan dasar, yaitu bertahan hidup. Rasa kasih sayang. Ini saling menyayangi antara individu yang satu dengan individu yang lain. Juga apa? Penguasaan. Jadi kita ini memiliki sifat yang ingin menguasai. Semua ingin dikuasai. Kalau tidak ada aturan yang mengikat, maka bahaya. Misalkan Pak Anang sekarang pegang HP yang bagus, Pak Bintang ingin menguasai, boleh. Kalau tidak ada aturan, nah itu harus kita sesuaikan dengan aturan yang ada. Dan kebiasaan, ini Bapak Ibu, ya. Kebiasaan inilah yang kita mungkin terasa sulit di awal, tapi kalau kita laksanakan dengan baik, setiap hari kita laksanakan, setiap saat kita laksanakan, insya Allah kebiasaan ini tanpa program pun akan berjalan dengan baik. Akan berjalan dengan baik sesuai apa yang kita inginkan, yaitu tentang kebebasan ini. Berikutnya, untuk budaya positif, posisi kontrol. Nah, ini pada diri kita ini ada posisi kontrol. Pemberian hukuman. Nah, ini Bapak, ini posisi kita sebagai guru terkadang di sini Bapak Ibu. Pemberi hukuman, ada guru yang punya sifat hanya bisa menghukum dan menghukum tanpa memperhatikan apa yang terjadi sesungguhnya. Juga ada guru yang bersikap ini membuat rasa bersalah. Belum apa-apa anak sudah dibuat rasa bersalah. Mungkin sering kita lakukan ya, Pak Anang ya. Mungkin sering kita lakukan, belum apa-apa anak ini sudah diintimidasi, kamu salah. Jadi anak sudah merasa salah, padahal belum tentu dia melakukan kesalahan. Ini kita juga sebagai teman. Nah, ada guru yang sifatnya sebagai teman, mungkin seperti Bu Siska ini. Jadi murid itu sebagai teman, sebagai sahabat, kan gitu kan ya. Jadi ini ada guru sifatnya sebagai teman. Ada juga pemantau, hanya kita memantau aja. Kita sebagai guru sifatnya oh itu salah, tapi tidak disampaikan. Dan sebagai manajerial, manajerial ini yang membuat keputusan, yang mengarahkan anak-anak bagaimana harus bersikap baik. Nah, langkah berikutnya dalam budaya positif ini adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini apa? Segitiga restitusi ini adalah kita sebagai guru, kita sebagai pendidik mempunyai 3 langkah. Mungkin Bapak Ibu sudah melaksanakan dari 3-tiganya ini atau belum sama sekali. Kalau saya merasa masih belum kemarin, tapi setelah saya mendapatkan pembelajaran budaya positif ini, saya jadi tahu bahwa apa yang saya lakukan tidak sepenuhnya benar, tidak sepenuhnya salah. Segitiga restitusi ini adalah langkah-langkah
bagaimana Bapak Ibu guru untuk menyelesaikan kasus. Sebuah kasus di kelas atau di sekolah kita. Kita setiap hari akan menghadapi kasus anak-anak didik kita. Ya, yang pertama langkah apa yang harus kita lakukan dalam segitiga restitusi ini adalah yang pertama menstabilkan identitas. Jadi peserta didik kita kalau ada masalah dipanggil. Kalau ada masalah dipanggil, duduk, apa permasalahannya, cari tahu dulu, dan bagaimana nanti Bapak Ibu menerapkan langkah berikutnya. Nah ini dipanggil dulu, peserta didik kita dipanggil dulu, yang bermasalah ini dipanggil dulu. Jangan langsung 3 orang bermasalah, jangan langsung semua 3-3-nya dipanggil. Satu persatu dipanggil, diambil kesimpulan permasalahannya apa, penyebabnya apa. Dan kalau dipanggil 3-3-nya yang bermasalah, tentunya akan membuat Bapak Ibu bingung. Ya. Yang kedua langkah apa yang harus dilakukan, yaitu langkah validasi tindakan yang salah. Jadi Bapak Ibu ini sudah mengambil kesimpulan di sini. Oh, apa sih permasalahannya ini? Apa sih yang harus saya lakukan? Apa sih kedepannya yang bisa dibuat agar permasalahan ini beres? Dan ketiga ini tidak harus selesai dalam 1 hari. Tidak bisa 1-2 hari, 3 hari, 1 minggu, 2 minggu, tapi di akhirnya ada penyelesaian. Gitu ya Bapak Ibu ya. Yang ketiga, langkah apa di segitiga restitusi ini? Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, tadi itu ada keyakinan kelas. Kalau sudah dicari tahu, kamu ini misalkan saya punya contoh. Misalkan anak bertengkar di kelas. Masalahnya tentang contek-mencontek. Ada anak biasanya pekerjaannya tidak mau dicontek. Atau hal yang mematahkan pensil atau apalah yang Bapak temui di kelas, itu harus dicari tahu dulu. Oh, permasalahannya apa? Solusinya apa? Kan gitu ya. Lalu menanyakan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu yang sifatnya membuat anak itu sadar, oh saya tidak harus melakukan kesalahan atau memukul meja atau membuat temannya sakit hati, maka mereka harus mendiskusikan atau menyelesaikannya dengan kita sebagai guru atau pendidik. Itu Bapak Ibu ya. Ada 3 langkah ini. 1, 2, 3. Ini adalah penyelesaian masalah yang harus kita perhatikan pada peserta didik kita. Kalau peserta didik kita salah, sama dengan diri kita Bapak Ibu. Diri kita kalau salah melakukan kesalahan, langsung tegur di depan orang, banyak orang, tentunya kita akan sakit hati pada orang yang menyalahkan kita. Pasti itu. Pasti akan sakit hati. Namun, jika melakukan kesalahan dipanggil, duduk bersama, permasalahannya apa, solusinya bagaimana, kedepannya bagaimana, itu lebih baik lagi. Sama dengan Bapak Ibu memberi penghargaan pada murid. Jangan memberikan reward atau penghargaan yang bagus di depan murid-murid yang lain. Tentunya murid yang tidak suka pada murid yang mendapat reward itu, tentunya dia akan marah. Loh Pak Guru kok pilih-pilih kasih? Itu pernah terjadi di kelas saya. Ada salah satu murid saya yang selalu mengerjakannya bagus. Saya bilang, nah ini bagus nih, seperti ini bagus. Yang lain malah, ya Pak Guru itu aja. Nah itu ternyata tidak semuanya benar apa yang saya lakukan. Baik, kita lanjut Bapak Ibu ya. Ada pertanyaan sampai di sini dulu? Mungkin ada yang tanya? Tidak ya, kita lanjut ya. Baik, kita lanjut. Nah, aksi nyata budaya positif, penerapan keyakinan kelas. Nah ini Bapak Ibu, yang saya angkat kasusnya ini, ya, pembiasaan diri untuk menerapkan 5S. Ini ada di kelas 4A ini, 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Tentunya kita sebagai makhluk sosial, makhluk individu, tentunya kita tidak akan lepas dari ini. Kalau kita pulang atau datang ke sekolah, ada senyum, ada salam, ada sapa, sopan, dan santun, tentunya ini akan membuat suasana sekolah, suasana tempat kerja kita akan menjadi nyaman. Tentunya kita akan kerasan di tempat kita bertugas dan semuanya akan berjalan dengan baik sesuai harapan kita. Itu Bapak Ibu ya. Yang kedua, kelas yang kondusif. Ini tentunya diharapkan oleh guru-guru, ini kelas yang kondusif, jadi ngajarnya nyaman. Aman untuk anak-anak, nyaman untuk kita semua, baik siswa maupun guru, merasa nyaman dalam kelas dan menyenangkan bagi semua peserta didik. Nah ini jadi sebuah gambaran dalam kita melaksanakan tugas di kelas kita masing-masing.
Jangan kelas kita merasa tercekam, murid-murid merasa malas di dalam kelas. Jadi alasan untuk keluar main atau apa. Sekarang beda Bapak Ibu. Dulu kalau saya sekolah, lihat wajah guru saja sudah takut. Lihat wajah guru sudah takut, seram. Tapi sekarang saya malah melihat ada guru yang dicubit pipinya. Dari gemesnya kan ya, itu murid kelas 2 ke gurunya langsung cubit pipi. Loh, ini kan sudah beda. Jadi zamannya beda, penanganannya juga beda. Itu Bapak Ibu ya. Yus. Tujuannya budaya positif, siswa dapat memiliki karakter yang kuat. Nah ini Bapak Ibu sudah hilang ini. Karakter yang kuat ini sudah hilang. Anak-anak cenderung sudah bersifat individu dan mementingkan dirinya sendiri. Contoh, sekarang kalau dijadikan petugas masih ditunjuk. Di kelas suruh buang sampah masih ditunjuk, nunjuk temannya nunjuk temannya lagi. Berarti kan sudah karakternya sudah mulai berubah, mulai tergerus, ya. Dan siswa menjadi terbiasa untuk melakukan 5S. Nah ini karakternya ini harus ditempa, harus dibina dengan baik untuk melakukan 5S tadi itu. Bagaimana caranya ini menerapkan ke siswa? Yaitu dengan dimulai dari diri kita sendiri. Ada senyum, salam, sapa, sopan, santun, baik di dalam kelas maupun dalam saat mereka ada di lingkungan sekolah dan di lingkungan masyarakat. Anak-anak akan merasa, oh Pak Guru kemarin nyakiti saya. Cenderung anak-anak itu menghindar. Nah diusahakan ya Bapak Ibu ya, harus selesai. Kalau Bapak Ibu ada murid yang bermasalah, harus selesai pada saat itu atau besoknya dipanggil lagi biar tidak berkelanjutan permasalahannya. Tolak ukur yang saya lakukan, siswa terbiasa memberi salam, senyum dan menyapa setiap bisa berbuat sopan dan santun kepada semua orang. Nah ini jadi tolak ukur saya ke depannya. Jadi masih tindakan, saya akan melakukan tindakan dari sekarang, yaitu minggu pertama ini yang saya akan lakukan minggu berkoordinasi dengan kepala sekolah. Sekarang ini sudah saya lakukan koordinasi dengan teman, dengan siswa. Besok nanti saya akan lakukan. Minggu kedua merancang kesepakatan kelas. Nah karena ini saya masih di kurikulum 13, nanti tahun depan insya Allah sudah kurikulum merdeka. Ini akan saya lakukan, menjelaskan tujuan dari kesepakatan, menyusun langkah awal dalam membudayakan budaya positif. Minggu ketiga, keempat, siswa membuat kesepakatan kelas dan menilai apa yang telah mereka lakukan. Jadi ada kajiannya dulu Bapak Ibu ya, menganalisis keadaan dan mereka hadapi saat penerapan budaya positif. Guru melakukan observasi dan refleksi dari kegiatan tersebut. Nanti itu akan saya lakukan di kelas saya. Ini bisa Bapak Ibu coba juga untuk membuat kesepakatan kelas. Dukungan yang saya harapkan tentunya dari Bapak Kepala Sekolah selaku pimpinan di SD Nguling 1, dari rekan guru semuanya, ini saya harapkan dari pengawas, dari komite sekolah. Nah ini ibu komite ini minta bertemu ini Pak, sering WA hubungi saya untuk segera melakukan pertemuan untuk koordinasi tahun ajaran baru nantinya. Murid, wali murid juga dan masyarakat. Bapak Ibu yang saya minta tolong mulai dari sekarang lah. Kalau Bapak Ibu mengajar di sini minimal tahu tetangga-tetangga kita sekitar. Minimal tahu di belakang. Moga Bapak Ibu dicek ada jualan di sana, orang jualan. Sekali-sekali lewat, sekali-sekali ngecek. Oh, jualannya layak enggak untuk anak didik saya gitu. Kalau tidak layak atau gimana, nanti bisa disampaikan ke anak-anak. Ya, jangan langsung ke orang yang jual. Oh, ini enggak baik, ini enggak baik. Contohnya kemarin yang saya lakukan apa? Waktu anak-anak yang gosok-gosok itu apa Bapak Ibu? Yang digosok hitam, yang ada apa itu? Itu kan 2000. Ada bomnya itu loh. Kalau ada bom, berarti bom-boman itu nggak baik. Jadi anak-anak disarankan jangan untuk membeli itu lagi. Itu disarankan ya. Jangan langsung memberikan bahwa itu salah itu apa. Ya, Bapak Ibu ya. Baik. Langkah pertama berkoordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah. Tadi seminggu pertama itu rekan guru, pengawas sekolah terkait kesepakatan yang akan dibuat dengan siswa serta menjelaskan maksud dan tujuannya. Jadi Bapak Ibu kalau sudah membuat kesepakatan di kelas, jangan lupa
dibicarakan dengan kepala sekolah. Pak, ini kesepakatan kelas saya. Kesepakatan kelas dari saat kelas 1 sampai kelas 6 apakah boleh sama? Boleh, silakan. Pak, ini saya punya kesepakatan kelas sendiri sesuai keinginan murid saya. Silakan Bapak Ibu, gimana baiknya untuk membuat kesepakatan kelas. Beda dengan tata tertib kelas, gitu ya. Menggunakan kalimat. Oke. Langkah kedua, yang minggu kedua kemarin, merancang kesepakatan kelas dengan murid serta menjelaskan tujuan dari kesepakatan. Menyusun langkah awal dalam membudayakan budaya positif. Langkah ketiga, siswa membuat kesepakatan kelas dan menilai apa yang telah mereka lakukan. Menganalisis kendala yang mereka hadapi saat penerapan budaya positif. Guru melakukan observasi dan refleksi dari kegiatan tersebut. Ini sudah dilakukan. Nah, ini aksi nyata budaya positif. Ya, Bapak Ibu ya. Ini yang sudah saya lakukan untuk rekan guru. Jangan lupa kalau kita ketemu baik di sekolah, di luar sekolah, kita saling menyapa. Ya, kita saling kasih senyum. Tidak ada salahnya Bapak Ibu ya, untuk kita membahagiakan orang lain. Oke ya. Ya, saya ini berkoordinasi tadi lawan. Iya. Sudah sah loh dia. Sah. Nah, ini yang sudah dicontohkan oleh Bapak Ibu guru saling menyapa. Ini ada teman yang datang menyapa temannya dengan penuh kebahagiaan ya. Ini. Iya. Oke ya. Lalu ini bersalaman. Jangan ini Bapak Ibu. Kalau kita datang ke sekolah, jangan lupa untuk berjabat tangan. Ini sangat penting. Sifatnya penting. Kalau setiap hari sudah jabat tangan, setiap hari sudah menyapa dengan senyuman, insya Allah kalau hari berikutnya tidak salaman lagi, ini bisa tanda tanya Bapak Ibu. Ada apa yang terjadi kan gitu kan ya. Makanya ini biasakan ya. Kecuali yang bukan muridnya bisa. Oke ya, Bapak Ibu ya. Nah ini harus dilakukan. Kita contohkan dari diri kita dulu. Baru anak-anak akan mencontoh. Dengan bersalaman ini tentunya keakraban, kedekatan akan lebih terjalin lagi dengan baik. Nah ini masih aksi nyata yang berikutnya. Saya masih belum punya gambaran pembelajaran yang nyaman, aman, dan menyenangkan bagi siswa. Tentunya ini sudah foto yang di luar di dalam kelas nanti. Ini dokumentasi yang di luar di dalam kelas nantinya yang akan saya lakukan. Nah ini yang Bapak Ibu aksi nyata budaya positif. Nah ini ada di kelas nih. Ini saya pakai figuran ini mahal nih untuk menunjukkan 5S ini ya. Kemarin kameramennya juga bayar mahal nih. Oke 5S ya, ada di bawah. Saya harapkan nanti teman-teman juga membuat ini dipajang di kelas masing-masing. Ini bagus loh Bapak Ibu. Tanpa sadar kita sudah menerapkan pembelajaran yang baik ya ke anak-anak. Ini hanya ada satu ini. Ini bisa diperbanyak nanti sesuai kelas masing-masing. Bisa dipajang di kelas masing-masing. 5S ya 5S. Ini penting nih. Dimanapun ini penting. Di rumah kita berhenti sejenak ya untuk atas mana? Karena ada suara azan kita berhenti dulu ya. Nah ini Bapak Ibu yang kegiatan 5S ini nantinya di setiap kelas akan dikasih ya. Pak, Bapak mau izin untuk banner di setiap kelas dikasih Pak ya, biar bagus. Nah ini tapi tidak bentuk jilid seperti ini, nanti bisa dikondisikan atau pakai papan atau gimana. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Nah ini kegiatan kita sudah sampai di sini. Atas perhatian Bapak Ibu saya ucapkan terima kasih semuanya. Ada yang ditanyakan mungkin? Sudah ya? Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Sudah jelas ya. Baik, terima kasih. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Bapak Subhan. Semoga bisa menjadi semakin baik untuk SDN Uning 1 dan teman-teman semua. Untuk selanjutnya yaitu akan ditutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Zen. Kepada Bapak Zen dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, pada siang hari ini kita sudah dapat ilmu baru dari
positif ini. Jadi semoga apa yang dipaparkan tadi oleh Bapak Sufan bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita terapkan di SDN Unin 1. Marilah sebelum kita tutup acara pada siang ini, marilah kita berdoa dahulu agar apa yang kita dapatkan nantinya bisa berjalan dan bisa diterapkan di SDN Unin 1. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min ahwali wal afat wa taqbilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i syai'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha asal hayati min jami'il khairati wal hayati wa ba'da al-mamat. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma laka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma ahwin alaina fi syabaratil amin wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Zain yang telah mengakhiri kegiatan hari ini dengan doa. Semoga kegiatan hari ini bermanfaat untuk kita semua, sekaligus mengakhiri kegiatan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.